Baik, selamat malam yang baru saja bergabung untuk Jemaat GKI Ngagel. Sebentar lagi kita akan memulai acara pemahaman Alkitab online kita di hari Kamis malam ini. Eh, Sambil menunggu yang lain, saya mengajak Bapak Ibu bisa mungkin kalau di rumah ada buku Kidung Jemaat, nanti kita akan terlebih dahulu menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat nomor 18 sebelum kita akan mulai eh, PA online kita pada malam hari ini. Jadi selamat bergabung, ada Kak Aklis, ada Pak Sun, Pak Sunarto, ada Pak Sastra juga. Oke, bagi yang baru bergabung, saya mungkin mohon feedbacknya. Apakah suara saya terdengar dengan jelas di tempat Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah? Ya, selamat malam juga bagi yang baru bergabung. Ya, sambil menunggu yang lain, sekali lagi, mari juga bisa dipersiapkan untuk Alkitabnya dari Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 23, dan juga kita akan terlebih dahulu menyanyi dari pujian Kidung Jemaat nomor 18, Allah hadir bagi kita. Oke, jelas ya suaranya. Terima kasih feedbacknya. Baik, masih menunggu sebentar lagi ya, supaya memberikan kesempatan beberapa jemaat bisa bergabung, dan malam hari ini kita bisa bersama-sama belajar firman Tuhan. Ya, sekali lagi mungkin bisa dipersiapkan bagi yang sudah bergabung dari Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayat ke-19 sampai 23, dan juga apabila Bapak Ibu ada buku Kidung Jemaat di rumah, dapat membuka dari Kidung Jemaat nomor 18. Oke. Ya, selamat malam juga, selamat bergabung untuk beberapa jemaat yang baru masuk. Ada Lukas, ada Monica, ya ada Pak Paul, ada Bu Santi juga, selamat malam. Mari saya ajak terlebih dahulu, kita akan mulai uh, pemahaman Alkitab kita pada malam hari ini. Mari kita terlebih dahulu sebelum kita akan membukanya di dalam doa, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya ajak kita boleh menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat nomor 18, Kidung Jemaat nomor 18, Allah hadir bagi kita. Mari bersama-sama, walaupun Bapak Ibu ada di rumah, mungkin hafal lagu ini juga bisa mengikutinya. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Bait 2. Allah hadir, sungguh hadir di jemaat yang kudus, biar kasih kurnia-Nya menyegarkan kita terus. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Mari bersama-sama kita akan membuka acara kita malam hari ini dengan doa. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa di dalam surga, Engkau sungguh baik di dalam kehidupan kami. Kami tahu walaupun saat ini mungkin kami berada dalam masa-masa yang sulit, kami bersyukur Tuhan, kami masih bisa berkumpul,
kami masih bisa bersekutu walaupun kami berkumpul secara online. Dan pada malam hari ini kami akan bersama-sama belajar tentang firman-Mu. Biarlah Engkau yang berbicara Tuhan melalui hamba-Mu, melalui firman yang akan kami baca bersama-sama. Biarlah kami juga boleh merasakan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kami melalui apa yang kami baca dan renungkan, supaya kami juga mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Tuhan, biarlah Roh Kudus boleh bekerja pada malam hari ini, dan hidup kami juga boleh semakin diubahkan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, seperti yang sudah saya katakan tadi, pada malam hari ini kita akan bersama-sama membahas satu bagian firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-20. Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-23. Silakan Bapak Ibu bisa mempersiapkan Alkitab masing-masing. Saya akan membacakan bagi kita semua. Dan pada malam hari ini kita akan merenungkan sebuah tema sukacita yang sempurna. Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 23. Nanti bagi Bapak Ibu, apabila ada yang mungkin mau sharing atau juga mungkin ada yang mau bertanya gitu ya, dapat menuliskan pertanyaannya ke nomor WhatsApp yang sudah saya tuliskan pada bagian layar ke 0822 344 595 70. 0822 344 595 70. Jadi silakan nanti boleh memWA-kan pertanyaannya, mau di akhir atau pada waktu menjelaskan. Baik, Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 23. Oke, saya akan membacakan bagi kita semua. Di sini LAI memberikan judul bagian ini, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Saya akan sekali lagi membacakan bagi kita dari ayat yang ke-19d. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, hari ini kita akan bersama-sama melalui perikop ini membahas sebuah topik, membahas sebuah tema, sukacita yang sempurna. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, ketika kita mendengar tema ini gitu ya, dan membaca perikop yang sudah kita baca mengenai sukacita yang sempurna, apa yang ada di dalam benak kita? Kalau kita perhatikan dari Yohanes pasal yang ke-20, kita tahu bahwa Injil Yohanes ini, Yohanes 20 ini menceritakan pada waktu itu terjadi di mana para murid mereka sedang berkumpul, dan pada waktu itu jatuh pada hari tepat di mana kebangkitan Tuhan Yesus itu terjadi. Kita tahu bahwa kebangkitan Tuhan Yesus itu terjadi pada hari ketiga sesudah kematiannya. Jadi di hari kebangkitan Tuhan Yesus, Yohanes pasal 20 ini, dia menceritakan murid-murid itu berkumpul. Ya, mereka berkumpul, dan ketika mereka berkumpul, Yohanes mencatat mereka mengunci semua pintu ruangan, dan dikatakan di situ mereka sedang mengalami ketakutan. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, apa sih sebenarnya yang pada waktu itu mereka takutkan gitu ya? Setelah guru mereka sudah tidak ada gitu ya, mereka mengalami ketakutan yang sangat luar biasa. Kalau kita perhatikan dalam ayat yang ke-19c situ, kata takut itu yang dipakai oleh
Yohanes di sini itu dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani itu menggunakan kata phobos gitu ya. Phobos ini berarti sebuah takut gitu ya. Takut yang bisa diartikan juga takut karena teror yang terjadi pada waktu itu. Jadi pada waktu itu para murid mereka mengalami ketakutan, mereka sedang berada di dalam satu teror gitu ya. Dibayang-bayangi satu peristiwa sehingga mereka benar-benar merasa ketakutan gitu ya. Kalau kita perhatikan apa sih yang mereka takutkan, apa sih yang menjadi teror terbesar dari para murid? Mereka itu mengalami ketakutan karena mereka dikucilkan gitu ya oleh orang-orang Yahudi. Kita tahu misalnya dalam Yohanes pasal yang ke-9 ayat 22, di situ dikatakan bagi mereka murid-muridnya yang mengaku bahwa Yesus itu adalah Mesias, mereka harus menanggung satu resiko. Mereka harus dikucilkan oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu, mereka juga harus mengalami penganiayaan. Gitu ya. Seperti yang dikatakan dalam Yohanes pasal 16 atau 2 Korintus pasal yang ke-11. Jadi pada waktu itu orang-orang Yahudi itu mereka mempunyai satu konsep gitu ya, bahwa mencurahkan darah orang jahat ini mengacu kepada orang-orang Kristen, pengikut Kristus, termasuk para murid pada waktu itu, dengan mencurahkan darah mereka itu seolah-olah mereka seperti mempersembahkan korban yang harum kepada Allah. Sehingga bagi orang-orang Yahudi ketika mereka melakukan penganiayaan, penyiksaan terhadap orang-orang pengikut Kristus gitu ya, para murid itu merupakan satu hal yang biasa dan satu hal yang berkenan gitu ya bagi ajaran mereka gitu ya. Jadi mereka mengalami pengucilan oleh orang-orang Yahudi. Dan kita tahu juga seperti yang saya katakan bahwa peristiwa ini terjadi pada waktu kebangkitan Tuhan Yesus, di mana mereka waktu itu juga merasa kehilangan figur seorang pemimpin. Ya, mereka kehilangan guru yang mereka kasihi, yaitu Yesus Kristus di atas kayu salib. Dan bahkan ketika mereka berkumpul itu sebelumnya ada satu realita yang mereka hadapi bahwa mayat guru mereka itu hilang, atau mayat Tuhan Yesus itu hilang, seperti dalam ayat 1 sampai 10 dan ayat 13 dicatat demikian gitu ya. Para murid pada waktu itu bisa dibayangkan mereka mengalami ketakutan karena dengan mayat gurunya yang hilang ini ada kemungkinan mereka bisa dituduh gitu ya oleh orang-orang Romawi, oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu sehubungan dengan hilangnya mayat guru mereka. Jadi bisa dibayangkan bagaimana apa yang dirasakan oleh para murid pada waktu itu. Mereka benar-benar seperti berada di dalam teror, di dalam satu ketakutan tersendiri. Dan kalau kita perhatikan lebih lanjut dalam Yohanes pasal 20, di situ dicatat setelah mereka ketakutan, mereka mengunci semua ruangan. Dikatakan di situ tiba-tiba datanglah Yesus itu berdiri di tengah-tengah mereka dan kemudian berkata, damai sejahtera bagi kamu. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, kehadiran Yesus secara tiba-tiba ini memang beberapa penafsir mengatakan, ada yang mengatakan ya Yesus hadir secara roh gitu ya. Yesus mungkin pada waktu itu dia membuka pintu gitu ya, kemudian masuk ke dalam ruangan. Tetapi kalau kita perhatikan dalam bagian ini gitu ya, jelas-jelas di situ dicatat bahwa pada waktu itu memang semua pintu itu terkunci. Jadi tidak mungkin Yesus itu membuka pintu kemudian dia masuk gitu ya. Nah, dikatakan Yesus itu hadir dengan secara tiba-tiba di antara para murid. Ini berarti kehadiran Yesus itu bisa dikatakan itu sebagai sebuah mujizat, sesuatu hal yang sifatnya supranatural, sehingga kehadiran Yesus itu tidak hanya kehadiran secara roh, tetapi kalau kita perhatikan di situ Yesus juga hadir secara dagingnya, secara manusianya, tetapi tubuh yang dimiliki adalah tubuh kebangkitan. Nah, kenapa saya katakan kehadiran Yesus pada waktu itu bukan kehadiran secara roh? Karena kalau kita perhatikan dalam ayat yang selanjutnya, ketika Yesus datang hadir dan mengucapkan salam damai sejahtera, Yesus itu kemudian dia menunjukkan tangan dan juga lambungnya gitu ya. Ini menyatakan bahwa Yesus hadir tidak hanya secara roh, tetapi dia juga hadir dari kedagingan manusianya. Tetapi tubuh yang dimiliki adalah tubuh kebangkitan, tubuh yang berbeda, dan tubuh yang bisa dikatakan memiliki sifat maha ada. Sehingga keberadaannya bisa dikatakan keberadaan yang tiba-tiba hadir pada waktu itu. Nah, setelah Yesus hadir, kalau kita perhatikan dalam ayat 21 sampai dengan ayat 23, kita bisa melihat di situ ada transformasi kehidupan
yang dialami oleh para murid. Dari awal mereka takut, mereka mengalami teror, ya, tetapi kemudian Yesus hadir menyapa mereka, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian para murid ini dikatakan mereka bersuka cita. Dalam beberapa bagian Injil yang lain, itu dikatakan mereka mengalami semacam girang gitu ya. Ada sukacita sempurna yang mereka rasakan pada waktu itu. Dan kalau kita perhatikan, sukacita yang mereka rasakan sesungguhnya selain karena kehadiran Yesus pada waktu itu, juga bisa terpancar melalui salam yang Yesus berikan. Damai sejahtera bagi kamu. Sukacita yang mereka rasakan itu tidak hanya sekedar cuma senang, tidak hanya sekedar gembira gitu ya. Tetapi benar-benar satu keadaan hati di mana mereka itu merasakan kesukaan yang besar. Sukacita yang dicatat oleh Injil Yohanes pasal 20 ini, jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita tinjau secara khusus dalam ayat 20b, ini sesungguhnya sukacita itu dalam bahasa Yunani menggunakan kata kairo. Kairo itu berarti rejoice atau be glad. Bisa diartikan bersukacitalah. Sebuah perasaan, sebuah kondisi, keadaan hati di mana benar-benar mereka bersukacita, ada kesukaan yang besar. Kairo atau sukacita yang dialami para murid pada waktu itu sama seperti apa yang dirasakan oleh orang Majus ketika mereka melihat bintang. Ya, ketika mereka menemukan bintang, ada petunjuk bahwa di situ ada lahir seorang juru selamat dalam Matius pasal kedua ayat 10. Mereka mengalami kesukaan yang besar. Seperti hal juga yang dialami oleh para gembala yang menemukan domba yang hilang dalam perumpamaan dalam Lukas 15. Dan juga dalam perumpamaan anak yang hilang, di mana ketika bapak itu menemukan anaknya yang hilang dalam Lukas 15 juga, di situ ada kesukaan besar. Jadi Kairo ini benar-benar menggambarkan bukan sukacita yang hanya sekedar senang, yang hanya sekedar gembira, tetapi benar-benar ada kesukaan besar. Dan itu benar-benar merupakan sukacita yang sejati, sukacita yang sempurna yang dialami para murid pada waktu itu. Dan kita tahu seperti yang saya katakan tadi, semuanya itu berasal dari Tuhan dan bersumber pada damai sejahtera yang ditinggalkan, yang juga berada dalam pribadi Tuhan Yesus. Nah, jemaat yang kasih Tuhan, sukacita yang sempurna itu berasal dari damai sejahtera. Nah, sekarang saya mengajak kita bergerak kepada istilah damai sejahtera. Jemaat yang ada di rumah masing-masing melalui HP-nya masing-masing, selama ini ketika mendengar istilah damai sejahtera, apa yang ada di dalam benak jemaat sekalian gitu ya? Apa yang menjadi pemahaman kita ketika kita mendengar istilah damai sejahtera? Saya mencoba melakukan beberapa pendekatan. Yang pertama mungkin saya akan melihat berdasarkan dari segi linguistik, dari segi bahasa. Selama ini kita sering mendengar istilah damai sejahtera. Apakah itu serta-merta bisa diartikan sama dengan istilah gembira, senang, atau damai, kedamaian gitu ya? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, jemaat yang dikasih Tuhan, kalau kita cari gitu ya, kita tidak akan bisa menemukan frasa atau kata damai sejahtera. Biasanya kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kita cuma hanya bisa menemukan kata damai, dan kita cuma bisa menemukan kata sejahtera gitu ya. Damai dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan tidak ada perang, tidak ada kerusuhan, suasana aman, suasana yang tentram, suasana yang tenang. Sedangkan untuk sejahtera sendiri itu juga memiliki arti yang mirip-mirip gitu ya, hampir berdekatan gitu ya. Sejahtera sendiri diartikan di situ suatu kondisi yang aman sentosa, makmur, selamat gitu ya. Tetapi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kita tidak bisa menemukan kata damai sejahtera itu sebagai satu kesatuan. Saya mencoba melihat ada sebuah penelitian yang dilakukan oleh seorang yang bernama Hendrato Suparta. Dia mencoba melakukan satu pendekatan secara linguistik, meneliti makna kata damai sejahtera. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Hendrato ini menarik, dia mengatakan bahwa sesungguhnya damai sejahtera itu merupakan sebuah frasa yang tidak bisa dipisahkan. Damai sendiri atau sejahtera sendiri. Sebenarnya damai sejahtera, istilah damai sejahtera ini, itu merupakan frasa singkatan dari damai dan sejahtera.
sehingga kemudian digabung menjadi satu. Dan damai sejahtera itu, eh, Hendarto ini secara lebih lanjut dia mengatakan itu memang dipakai dalam beberapa eh, bahasa-bahasa yang lain gitu ya. Bahkan dalam keyakinan yang lain juga istilah ini dipakai namun dengan arti yang berbeda. Bukan arti, maksudnya dengan istilah yang berbeda tetapi mempunyai makna yang sama. Nah, damai dan sejahtera atau damai sejahtera ini kemudian Hendarto mengatakan ini juga terkait dengan apa yang dipakai di dalam Alkitab. Seperti yang kita baca bersama-sama dari Yohanes pasal yang ke-20. Bahkan Hendarto sendiri mengatakan ini terkait dengan bahasa asli, yaitu bahasa Yunani koine yang digunakan dalam Yohanes pasal 20 yang berasal dari kata erena. Erena ini kalau mau dipadankan dengan apa yang ada dalam perjanjian lama, kata Yunani erena ini itu berpadanan atau sama maknanya dengan kata shalom. Shalom dalam bahasa Ibrani yang ada dalam perjanjian lama. Jadi memang kalau dalam perjanjian baru kita bisa menemukan istilah damai sejahtera dengan diambil dari akar kata eren. Tetapi kalau kita bawa dalam perjanjian lama, kita akan menemukannya dalam kata shalom dalam bahasa Ibrani. Itu kalau LAI lebih menerjemahkan dengan istilah damai atau kedamaian. Nah, dalam bahasa Inggris sendiri, jemaat yang kasih Tuhan, damai sejahtera ini diartikan dengan istilah peace atau kedamaian. Nah, kemudian Hendarto ini menarik. Dia kemudian memberikan satu kesimpulan. Dia mengatakan bahwa damai sejahtera itu lebih bersifat rohaniah atau spiritual. Berbeda dengan istilah senang dan gembira yang sifatnya itu hanya sesaat. Berhubungan dengan sesuatu hal yang duniawi, berhubungan dengan sesuatu hal yang jasmaniah. Jadi bisa dikatakan damai sejahtera yang dipakai di dalam Alkitab itu lebih menunjukkan suatu status atau kondisi di mana kondisi ini adalah kondisi yang konstan, kondisi yang tetap, yang tidak berubah. Berbeda dengan senang, gembira, istilah itu hanya menunjukkan satu emosi yang sifatnya sementara. Sementara dan biasanya itu tergantung dengan kondisi lingkungan yang ada di sekitarnya, lingkungan yang ada di luar. Apakah kondisi yang ada di luar itu menyenangkan atau tidak? Kalau menyenangkan maka kita akan merasa senang, gembira, tetapi ketika tidak menyenangkan, ya kita tidak akan merasa senang dan gembira. Tetapi damai sejahtera tidaklah demikian. Damai sejahtera itu suatu kondisi keadaan status yang terjadi dalam kehidupan kita secara rohani, dan itu sifatnya adalah kekal atau konstan. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, itu tinjauan secara bahasa. Lalu bagaimana kalau kita tinjau dari Alkitab sendiri? Tadi sempat saya sudah singgung gitu ya. Di situ ada penggunaan istilah bahasa Yunani erena dalam perjanjian baru dan juga shalom dalam perjanjian lama. Selama ini kalau kita mendengar istilah shalom, kita nggak asing ya dengan istilah shalom ya. Dikit-dikit kalau orang Kristen saling ketemu shalom gitu ya. Dalam ibadah liturgos shalom, hamba Tuhannya juga bilang shalom gitu ya. Mungkin shalom yang diucapkan sekarang itu bisa dikatakan mungkin sudah kehilangan maknanya gitu ya. Orang hanya sekedar mengucapkan salam itu. Memang tidak salah ketika bertemu kemudian memberikan ucapan shalom itu. Tetapi ketika kita tidak memaknai makna shalom itu, ya firman Tuhan mengatakan itu seperti kata-kata yang mungkin kosong gitu ya. Nah, sebenarnya shalom itu apa sih Bapak Ibu? Tadi sempat saya singgung di awal. Jadi kalau berdasarkan pendekatan Alkitab, damai sejahtera dari kata shalom ini, memang shalom sendiri dalam perjanjian lama itu diartikan damai atau kedamaian. Jadi merupakan satu ketiadaan perang, kondisi yang tidak ada perang, tidak ada perselisihan, tidak ada pertentangan gitu ya. Atau dengan kata lain, sebenarnya kalau kita lebih memaknanya lebih dalam, kata shalom sendiri itu menunjukkan satu keserasian, adanya keutuhan, adanya kesejahteraan, adanya keberhasilan, sehingga benar-benar ada shalom, ada damai, ada kedamaian yang kita rasakan. Saya mencoba mengambil dari sumber apa yang dianalisa oleh Yayasan Lembaga Sabda,
mereka sempat memberikan satu ulasan mengenai damai sejahtera Allah. Di situ dikatakan istilah damai sejahtera dalam Alkitab, baik itu menggunakan eirene maupun shalom, itu sesungguhnya mengacu pada beberapa hal. Yang pertama, istilah damai sejahtera itu terkait dengan ketenangan dalam hubungan internasional. Jadi artinya apa? Misalnya ada dua negara yang awalnya berselisih, kemudian mereka berdamai, ada terjadi perdamaian gitu ya, ada terjadi rekonsiliasi. Di situ mereka dikatakan mereka mengalami damai sejahtera. Misal, seperti yang ada dalam 1 Samuel pasal yang ke-7 ayat 14, atau mungkin 1 Raja-Raja ayat yang ke-4 sampai 24. Ketika dua bangsa yang awalnya bertikai, kemudian mereka berdamai, gitu ya, itu mereka merasakan damai sejahtera. Tidak hanya ketenangan dalam hal hubungan antar bangsa. Di sini, kata damai sejahtera itu juga bisa kita maknai atau mengacu kepada satu perasaan yang mandiri mapan dari suatu bangsa. Jadi sebuah bangsa ketika mereka sudah sejahtera, ketika mereka sudah mengalami kemakmuran, tidak adanya perang saudara dan sebagainya, mereka juga dikatakan mengalami damai sejahtera. Kemudian bagi hubungan antar sesama manusia juga gitu ya, ketika ada satu keutuhan, ada satu keselarasan. Misalnya kita bawa dalam permasalahan rumah tangga, seperti yang dicatat dalam 1 Korintus pasal yang ke-7 ayat yang 15, di situ dikatakan ketika hubungan di dalam rumah tangga antara suami istri dengan saudara, antara orang tua dengan anak itu benar-benar selaras, benar-benar utuh, maka bisa dikatakan mereka mengalami damai sejahtera. Ya. Termasuk juga relasi yang dijalin dengan masyarakat, dengan sesama ketika benar-benar tidak ada pertentangan, adanya keselarasan, itu juga dikatakan kita mengalami damai sejahtera. Nah, kemudian di sini Yayasan Sabda juga mengatakan kata damai sejahtera ini juga mengacu pada satu perasaan pribadi ketika seseorang itu memiliki integritas yang tinggi kepada Tuhan. Artinya apa? Dia benar-benar ketika bisa hidup secara kudus sesuai dengan firman Tuhan, maka dia juga bisa mengalami yang namanya damai sejahtera. Tidak hanya itu, ketika relasi dengan Tuhan itu juga dengan baik, seseorang itu bisa dikatakan mereka juga mengalami damai sejahtera. Jadi sekali lagi, damai sejahtera ini sesuatu kondisi yang digambarkan benar-benar mengalami keselarasan, benar-benar mengalami yang namanya keutuhan gitu ya. Nah, keselarasan yang terjadi, kemudian Yayasan Sabda ini juga mereka mengatakan istilah damai sejahtera itu juga terkait dengan kisah penciptaan gitu ya, yang ada dalam Kejadian pasal yang pertama. Walaupun kalau kita perhatikan dalam Kejadian pasal pertama, ayat pertama sampai kedua dan juga 25, di situ memang tidak ditemukan istilah shalom itu, tetapi kita bisa melihat di situ terkandung satu suasana, satu makna bahwa ketika Tuhan itu, Allah Bapa itu menciptakan dunia ini dengan segala isinya, langit dan bumi, benar-benar dia menciptakan, termasuk ciptaannya itu dia, firman Tuhan mengatakan apa? Dia diciptakan dengan sangat baik. Di situ ada satu keutuhan, satu keselarasan yang terjadi di antara ciptaan. Jadi ada semacam damai sejahtera juga yang ditinggalkan, yang ada pada ciptaan yang diciptakan dengan sangat baik ini. Nah, itu damai sejahtera, jadi sekali lagi ingin ditekankan itu merupakan satu keutuhan, keselarasan, kondisi, benar-benar utuh mengalami keselarasan. Nah, tetapi jemaat yang kasih Tuhan, kita tahu semenjak manusia itu jatuh di dalam dosa, yang tercatat dalam Kejadian pasal yang ketiga, di mana Adam dan Hawa tidak taat kepada Allah Bapa, maka relasi antara manusia dengan Tuhan itu menjadi rusak. Dan semenjak itulah damai sejahtera yang ada dalam diri manusia itu mengalami gangguan. Mengalami gangguan gitu ya. Kalau kita perhatikan semenjak dosa itu masuk ke dalam dunia gitu ya, relasi intim manusia Adam dan Hawa dengan Allah itu menjadi rusak. Adam dan Hawa itu menjadi merasa bersalah, mereka malu, mereka jadi bersembunyi, mereka tidak merasakan adanya damai sejahtera di dalam kehidupan mereka. Kemudian relasi antar mereka sendiri, Adam dan Hawa sendiri ketika dosa itu masuk sebagai suami istri juga rusak gitu ya. Kalau kita perhatikan dalam Kejadian pasal 3:12, dicatat di situ mereka saling menyalahkan satu dengan yang lain.
Tidak hanya itu, kalau kita bawa dalam bagian yang lain, relasi yang rusak di dalam rumah tangga ini juga terjadi pada pasangan-pasangan yang lain gitu ya, seperti misalnya yang dicatat dalam 1 Samuel pasal yang pertama ayat 1 sampai 8. Jadi benar-benar relasi itu menjadi rusak yang terjadi dalam sebuah rumah tangga. Kemudian tidak hanya manusia dengan Allah, manusia dengan sesamanya, bahkan manusia dengan alam sendiri itu relasinya menjadi rusak semenjak dosa itu masuk ke dalam dunia. Kita tahu kaum laki-laki harus bekerja keras demikian rupa, dan juga kaum wanita pun sendiri juga harus mengalami kesakitan ketika dia mengadakan satu persalinan gitu ya. Nah, jemaat, bagian ini hendak ingin menegaskan bahwa dosa itu sesungguhnya mengganggu damai sejahtera yang Tuhan tinggalkan di dalam hidup kita, di dalam hati kita gitu ya. Yang menjadi pertanyaan besar bagi kita semua saat ini, jemaat yang dikasihi Tuhan, kira-kira menurut jemaat yang ada di rumah masing-masing, damai sejahtera itu bisa hilang gak sih? Tadi saya sempat berkata, damai sejahtera itu sifatnya kekal. Apakah damai sejahtera itu bisa hilang? Sebagai contoh, misal kalau saat ini kita dalam masa-masa pandemik COVID-19, kadang ada orang yang berkata, aku kok tidak damai sejahtera ya? Selama masa pandemik ini aku seperti gak merasa damai, tidak ada damai sejahtera. Yang menjadi pertanyaan, apakah damai sejahtera itu bisa hilang dari kehidupan kita? Jawabannya adalah tidak. Karena damai sejahtera itu kekal. Damai sejahtera itu melekat pada pribadi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jawabannya tidak gitu ya. Kenapa? Karena bukan hilang sesungguhnya gitu ya. Karena adanya dosa itu seringkali membuat damai sejahtera yang sesungguhnya sudah ada di dalam kehidupan kita itu menjadi seperti tersembunyi, menjadi seperti kabur, seperti terselubung oleh karena dosa. Sehingga kita tidak bisa melihat, ketika kita berbuat dosa, kita tidak bisa melihat kebaikan Tuhan, kita tidak bisa melihat kasih Tuhan, kita tidak bisa merasakan damai sejahtera itu, karena dosa itu membuat kita jauh dari Tuhan. Jadi sekali lagi, damai sejahtera itu sesungguhnya tidak akan hilang, tetapi dia hanya akan tersembunyi, dia hanya akan kabur ketika kita hidup di dalam dosa. Oleh karena itu, jemaat yang kasih Tuhan, kalau kita lihat kembali Yohanes pasal 20 ayat 23, di situ Tuhan Yesus dia menekankan pentingnya adanya pengakuan dosa. Sehingga ketika kita jatuh di dalam dosa, kita mengakuinya di hadapan Tuhan, firman Tuhan mengatakan dosa kita diampuni, dan selubung yang menutupi pandangan kita kepada Tuhan, dan selubung yang menutupi damai sejahtera yang kita rasakan itu akan dihilangkan, akan disibakkan ketika pengakuan dosa itu terjadi. Oleh karena itu, kenapa dalam setiap ibadah persekutuan kita, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita diminta untuk mengakui dosa. Kita tahu selama kita hidup dalam dunia ini, godaan dosa itu semakin lama semakin hebat gitu ya. Tetapi ketika kita menghadapi dosa, kita tidak melihat lagi itu sebagai sebuah kenikmatan, tetapi merupakan sebuah kejijikan dan menyakiti hati Tuhan. Tetapi pengakuan dosa itu tetap harus dilakukan supaya kita benar-benar mempunyai satu sikap bergantung kepada Tuhan, ketidakmampuan kita untuk bergumul di dalam dosa, dan juga supaya ketika kita mengakui segala dosa kita, Tuhan itu ketika berkata, aku mengampuni engkau, kita akan merasakan damai sejahtera itu yang tersembunyi oleh dosa kita, kita akan bisa melihatnya kembali akan kebaikan Tuhan. Oleh karena itu, seperti yang dikatakan dalam Roma pasal yang ke-7 ayat yang ke-7 sampai 8, berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Mereka yang mengakui dosa dan dosanya diampuni, Tuhan Yesus mengatakan mereka berbahagia. Mereka akan mengalami damai sejahtera. Jadi, jemaat yang kasih Tuhan, apa yang menjadi aplikasi di dalam kehidupan kita saat ini? Apakah saat ini kita merasakan damai sejahtera itu hilang di dalam kehidupan kita? Atau bisa dikatakan, apakah kita saat ini kehilangan damai sejahtera di dalam kehidupan kita?
kalau kita merasa tidak damai sejahtera, mungkin paling gampang kita menyalahkan pandemi, kita menyalahkan pemerintah, kenapa harus PSBB dan sebagainya. Ya, itu mungkin bisa kita buat, tetapi kalau kita mau tinjau lebih jauh lagi, damai sejahtera yang tidak kita rasakan sesungguhnya karena apa? Bisa jadi memang karena saat ini hidup kita masih berada di dalam dosa. Sehingga damai sejahtera itu terselubung, damai sejahtera itu dia tersembunyi dari hadapan kita. Karena sesungguhnya di luar Tuhan itu tidak ada damai sejahtera. Nah, sekali lagi, damai sejahtera itu melekat kepada pribadi Yesus Kristus. Ketika kita tidak ada di dalam Tuhan, maka secara otomatis kita tidak bisa merasakan damai sejahtera itu yang tersembunyi oleh dosa. Nah, jemaat yang kasih Tuhan, kalau kita bawa lagi dalam konteks Yohanes pasal yang ke-20, bisa dikatakan damai sejahtera yang sejati yang Tuhan juga sampaikan kepada para murid pada waktu itu yang mengalami ketakutan, itu benar-benar terjadi ketika kebangkitan Tuhan Yesus itu juga terjadi. Atau bisa dikatakan damai sejahtera dari Shalom, dari perjanjian lama yang seperti saya katakan tadi, itu dinubuatkan gitu ya, dikatakan bahwa Yesus itu adalah Mesias yang akan membawa kemenangan, damai sejahtera gitu ya. Itu sesungguhnya digenapi ketika Yesus hadir di dalam dunia, dan itu benar-benar digenapi secara sempurna ketika Yesus mati di atas kayu salib dan dia mengalami kebangkitan. Sehingga damai sejahtera yang sama, yang demikian yang juga dirasakan oleh para murid pada waktu itu. Seperti dalam 2 Petrus pasal yang pertama dikatakan, kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah, akan Yesus Tuhan kita. Damai sejahtera itu melekat pada pribadi Yesus dan digenapi melalui kebangkitannya setelah mengalami kematian. Nah, jemaat yang kasih Tuhan, Yesus adalah sumber dari damai sejahtera itu. Kalau kita ingat dalam Lukas pasal yang ke-12, Lukas pasal 2 ayat ke-14, ketika Yesus lahir, para malaikat mereka mengumandangkan bahwa damai sejahtera Allah telah turun ke bumi. Karena sesungguhnya Yesus itulah damai sejahtera yang dikirim oleh Allah ke dalam dunia yang penuh dengan kegelapan dosa ini. Yesus juga yang memberitakan damai sejahtera itu kepada para murid. Kita tahu juga bahwa Yesaya 9 ayat 5 mengatakan Yesus itu adalah Raja Damai. Dia adalah sumber dari segala sesuatu. Nah, kita melihat lebih lanjut gitu ya. Jemaat yang kasih Tuhan, jadi Alkitab menegaskan Yesus itu dia menjadi sumber. Kemudian sebagai sumber dari damai sejahtera itu, Yesus juga memberikan Roh Kudus itu kepada setiap murid-muridnya pada waktu itu, dan juga kepada setiap orang-orang percaya yang hidup pada masa kini untuk bisa boleh melayani, boleh memberitakan Injil gitu ya, bagi sesama kita. Sehingga damai sejahtera yang kita miliki ketika kita percaya, itu benar-benar bisa dirasakan juga oleh orang-orang yang mendengarkan Injil, yang mengenal akan Yesus gitu ya. Nah, jemaat yang isi Tuhan, inilah damai sejahtera atau Shalom atau Eren gitu ya, yang dicatat di dalam Alkitab. Dan damai sejahtera ini berbeda dengan damai yang didefinisikan oleh dunia ini, yang tergantung dari kondisi sekitar dan juga tidak stabil gitu ya, bersifat relatif, bersifat situasional gitu ya, sehingga ketika satu kondisi tidak nyaman terjadi, itu maka akan membuat iman kita merasa tergoncang dan kita tidak akan merasakan damai itu. Sekali lagi, ini berbeda dengan damai sejahtera yang ada pada Yesus Kristus. Nah, tidak hanya itu, jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam ayat yang ke-21 kalau kita perhatikan di situ Tuhan Yesus sekali lagi juga mengatakan damai sejahtera bagi kamu, dan dikatakan bahwa Tuhan tidak hanya menyampaikan salam itu dan memberikan damai sejahtera itu, tetapi Tuhan juga mengutus para murid yang ada pada waktu itu. Di sini ingin mengatakan apa? Bahwa damai sejahtera Tuhan itu sesungguhnya tidak bersifat pasif, tetapi merupakan sesuatu yang aktif atau lebih jauh lagi agresif dan mengarah lebih maju gitu ya. Ini berbeda dengan cara pandang dunia yang hendak mengatakan seringkali kalau kita ingin mendapatkan suasana damai, bukankah dunia mengajarkan kepada kita
carilah tempat yang sepi, carilah tempat untuk menyendiri, entah itu di pedesaan, entah itu di pegunungan gitu ya. Karena dunia mengajarkan kepada kita di tempat yang sepi itu kita bisa merasakan damai. Tetapi sesungguhnya damai sejahtera yang ditinggalkan dalam kehidupan setiap orang percaya bukanlah damai sejahtera yang justru membuat kita ini menjadi pasif. Tetapi ayat 21 ingin mengatakan justru damai sejahtera yang kita miliki ini kita harus bersifat aktif. Aktif untuk apa? Aktif untuk melayani Tuhan. Aktif untuk memberitakan Injil. Aktif juga untuk menyebarkan kabar baik itu sehingga orang lain pun juga mereka bisa mengakui dosa mereka dan mereka bisa merasakan damai sejahtera yang sama. Nah, jemaat dikasih Tuhan, jadi damai sejahtera ini yang kita miliki benar-benar harus kita wujudkan di dalam perbuatan kehidupan kita sehari-hari. Kita dengan damai sejahtera yang kita miliki, kita diajak oleh Tuhan melalui bagian ini juga keluarlah dari zona nyaman kita. Biarlah kita benar-benar tidak mencari damai itu di tempat yang sepi untuk melarikan diri dan sebagainya, tetapi kita justru pergi untuk memberitakan Injil supaya damai sejahtera itu pun juga bisa diterima oleh orang lain. Kalau kita perhatikan dalam ayat yang ke-21, di situ kan dikatakan sama seperti. Nah, jemaat yang kasih Tuhan, sama seperti ini kalau dalam bahasa Yunani itu menggunakan katos gitu ya. Tuhan Yesus ketika mengutus para murid mengatakan damai sejahtera bagi kamu, aku mengutus kamu untuk pergi gitu ya, untuk melayani, memberitakan Injil dan sebagainya. Sesungguhnya Tuhan Yesus tidak hendak ingin mengatakan para murid itu harus menjadi sama seperti pribadi Yesus. Karena sesungguhnya Yesus adalah Tuhan, berbeda dengan para murid. Tetapi ketika Yesus mengatakan mengutus mereka dan mereka dikatakan hendaklah engkau juga mengampuni dosa, sesungguhnya itu tidak ingin mengatakan mereka menjadi sama seperti Yesus dalam arti pribadi Tuhannya, tetapi mereka membawa satu semangat untuk memberitakan Injil, untuk melayani. Sama seperti itu berarti mempresentasikan Tuhan itu di dalam kehidupan mereka dan pelayanan mereka, sehingga orang yang mereka layani itu merasakan perjumpaan dengan Tuhan dan juga mengalami damai sejahtera di dalam kehidupan mereka. Jadi oleh karena itu bisa dikatakan damai sejahtera itu seperti api yang juga menyala di dalam kehidupan kita. Ketika api itu cuma kita diamkan begitu saja, tidak kita wujudkan keluar gitu ya, sesungguhnya itu hanya akan membuat kita gelisah karena kita tidak mengerjakan apa-apa gitu ya. Tetapi ketika kita bisa terlibat di dalam pelayanan, sesungguhnya damai sejahtera itu akan secara utuh, penuh bisa kita rasakan di dalam kehidupan kita. Nah, kurang lebih itulah yang dinamakan dengan shalom, damai sejahtera. Seperti yang saya katakan, ini saya ingin menekankan kembali, sesungguhnya bahwa damai sejahtera itu bersifat kekal dan tidak akan hilang, dan damai sejahtera itu akan terganggu, akan terselubung, tersembunyi ketika dosa itu terjadi di dalam kehidupan kita. Oke, kurang lebih seperti demikian. Mungkin sambil saya juga akan merespon beberapa pertanyaan, karena kurang 15 menit lagi ya, kita akan berada dalam segmen ini. Oke, bagi Bapak Ibu, sekali lagi mungkin berdasarkan apa yang sudah saya sampaikan, ada yang juga mau memberikan tambahan pendapat, bisa menyampaikan baik melalui komen Instagram ini atau melalui nomor WhatsApp di 0822 344 59570. Oke, saya akan coba meresponi beberapa pertanyaan yang sudah masuk di sini sebentar. Baik. Oke. Ya, ini ada Pak Paul yang bertanya, dari bacaan tadi ternyata Roh Kudus sudah diturunkan sebelum hari Pentakosta gitu ya, hari turunnya Roh Kudus. Apa bedanya gitu ya? Karena setelah itu saat murid-murid Yesus berkumpul bersama Thomas, mereka masih mengalami ketakutan dan sebagainya. Nah, oke, saya akan berusaha menjawab bagian ini. Memang kalau kita perhatikan dalam Yohanes pasal 20 ini, sebentar. Dalam ayat yang
Oke, dalam ayat yang ke-23 dikatakan, dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Ya, mungkin seperti apa yang disampaikan Pak Paul dalam pertanyaan ini, beberapa orang, bahkan beberapa penafsir juga ada yang mengatakan ada kemungkinan memang Roh Kudus sudah turun gitu ya sebelum terjadinya Pentakosta, tetapi bukan berarti peristiwa ini bertentangan dengan peristiwa Pentakosta gitu ya. Ketika dikatakan di situ Tuhan menghembusi mereka dengan Roh Kudus dengan mengatakan terimalah Roh Kudus, sesungguhnya itu uh, bukan berarti itu seperti atau mengawali atau terlebih dahulu menyalahi peristiwa Pentakosta. Jadi apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ketika mengembusi Roh Kudus itu sesungguhnya bisa dikatakan itu menjadi awal gitu ya, kehadiran dari Roh Kudus, di mana apa yang disampaikan Tuhan dalam Yohanes 20 ini itu seperti Tuhan itu memberikan Roh Kudus kepada para murid, dan itu tidak terkait dengan baptisan Roh Kudus sebagaimana yang dikatakan Pak Paul dalam peristiwa Pentakosta. Jadi ini hanya ingin menyatakan kehadiran Roh Kudus yang pertama, kehadiran Roh Kudus yang memperbaharui kehidupan para murid pada waktu itu yang mengalami ketakutan, sehingga mereka dapat mengalami hidup baru dan mereka bisa benar-benar meyakini bahwa Yesus sungguh-sungguh bangkit. Jadi itu merasakan sebuah kehadiran Roh Kudus yang pertama untuk memperbaharui kehidupan mereka. Dan kalau kita perhatikan dalam kata menghembuskan ini dalam bahasa Yunani ini memang menggunakan kata empusau gitu ya. Ini sebuah kata kerja yang sama dengan yang dipakai di Septuaginta. Septuaginta itu terjemahan Perjanjian Lama tetapi menggunakan bahasa Yunani. Misal yang diambil dalam Kejadian pasal 2 ayat yang ke-7, di situ kan dikatakan Allah juga menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya sehingga manusia itu dapat menjadi makhluk hidup. Nah, kata menghembusi, pemakaian kata kerja ini sesungguhnya Yesus hendak ingin mengatakan Yesus memberikan Roh Kudus itu untuk mendatangkan hidup dan ciptaan yang baru. Jadi seperti yang saya katakan, ini merupakan seperti kehadiran Roh Kudus yang pertama. Tetapi bukan berarti ingin mendahului peristiwa Pentakosta yang dicatat dalam Kisah pasal yang pertama. Jadi ingin menyatakan bahwa ketika para murid waktu itu dikatakan damai sejahtera bagi kamu, dimulai Roh Kudus, mereka akan mengalami kelahiran baru dengan kehadiran Roh Kudus gitu ya. Karena kita tahu dalam 1 Korintus pasal 15 juga dikatakan melalui kebangkitannya Yesus itu seperti roh yang menghidupkan. Nah, kalau pertanyaannya kenapa kemudian Thomas pada waktu itu dalam cerita selanjutnya dia mengalami ketakutan dan sebagainya, seperti yang saya katakan, damai sejahtera itu bersifat kekal dan tidak hilang. Tetapi ketika ada dosa di dalam kehidupan kita, dosa itu macam-macam ya, manifestasinya bisa berupa kekhawatiran, ketidakyakinan dan ketidakpercayaan dan sebagainya. Dan kemungkinan besar pada waktu itu Thomas ketika dia mengalami ketakutan, dia imannya tergoncangkan dan sebagainya, ada dosa yang terjadi dalam kehidupannya sehingga damai sejahtera yang sudah ada itu menjadi terselubung, menjadi tersembunyi. Tetapi ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan dia benar-benar bisa membuktikan nyata Yesus itu bangkit, maka bukankah firman Tuhan juga mengatakan ada damai sejahtera yang terjadi dalam kehidupan Thomas pada waktu itu. Ya, kurang lebih, jadi sekali lagi ini merupakan sebagai tanda kehadiran Roh Kudus yang pertama, tetapi tidak menghentikan atau mendahului peristiwa Pentakosta. Oke, kumpul dalam ruangan terkunci kembali walaupun sudah menerima Roh Kudus. Ya, jadi kurang lebih seperti demikian ya. Baik, selanjutnya, oke, apakah saya ada yang terlewat untuk pertanyaannya? Silakan Bapak Ibu kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, mau meresponi, bisa meninggalkan pertanyaan pada komen Instagram ini. Saya coba mau perhatikan apakah ada yang terlewat. Oke. Ya, apakah masih ada pertanyaan dari Bapak Ibu sebelum saya akan memberikan kesimpulan mengenai Yohanes pasal yang ke-20 ini. Dan mungkin sambil menunggu ada satu pertanyaan lagi, Bapak Ibu, saya juga ingin menambahkan, kalau kita perhatikan dalam ayat yang ke-24 gitu ya, tadi saya sudah katakan, Yesus
sekali lagi menegaskan bahwa para murid mereka diutus gitu ya. Dikatakan jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Sekali lagi bagian ini tidak ingin menyatakan kita harus menjadi seperti pribadi Tuhan itu secara serta-merta, tetapi kita merepresentasikan kehadiran Tuhan itu melalui kehidupan kita. Kita memancarkan kehadiran Tuhan itu melalui apa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Jadi bukan berarti serta-merta kita menjadi seperti Yesus. Kita mempunyai hak untuk mengampuni dosa seperti Yesus yang juga mengampuni dosa. Tetapi ini berarti kita diutus untuk memberitakan Injil kepada orang-orang percaya gitu ya. Supaya apa? Supaya mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dan dengan kebenaran yang kita sampaikan, Injil yang kita sampaikan itu membuat mereka itu kemudian mengakui keberdosaan mereka. Mereka berjumpa dengan Tuhan, mereka bisa mengakui dosanya secara langsung dengan Tuhan, sehingga pengampunan dosa itu pun juga terjadi melalui pemberitaan Injil, melalui pelayanan yang kita lakukan. Jadi itulah damai sejahtera yang Tuhan hadirkan di dalam kehidupan kita. Oke, damai sejahtera apakah satu dimensi atau multidimensi? Saat seseorang mengalami mujizat atau mengalami pencobaan, seseorang mengalami mujizat atau mengalami pencobaan, apakah sama damai sejahteranya? Ya, mujizat mengalami pencobaan, damai sejahteranya ketika ketika mereka berjumpa dengan Tuhan, ya mereka akan mengalami damai sejahtera itu. Satu dimensi, ya kalau saya boleh katakan itu satu dimensi gitu ya. Artinya apa ya, memang sumbernya berasal dari Tuhan gitu ya, dari Tuhan Yesus. Mujizat yang terjadi itu menunjukkan bahwa ada perjumpaan yang terjadi dengan Tuhan. Ketika kita sudah percaya Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ketika penebusan dan juga karya keselamatan itu nyata di dalam kehidupan kita, sesungguhnya damai sejahtera itu juga sudah ada di dalam kehidupan kita. Dan ketika pencobaan itu mungkin datang, terus kita mungkin tidak mengalami damai sejahtera dan sebagainya, seperti yang saya katakan, itu setidak langsung ya memang karena ada dosa yang terjadi dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak bisa melihat kebaikan Tuhan, kita tidak bisa melihat kasih Tuhan, kita tidak bisa melihat bahwa damai sejahtera itu sesungguhnya sudah ada di dalam kehidupan kita. Dan ketika mujizat itu terjadi, ya damai sejahtera itu secara otomatis juga akan terjadi kalau itu berasal dari Tuhan. Karena kehadiran Tuhan itu pun juga membawa damai sejahtera itu sendiri. Ya, apakah yang dimaksud satu dimensi atau multidimensi seperti demikian, Pak Paul? Oke, baik, karena nanti kalau misalnya Bapak Ibu ada yang mau bertanya, bisa menghubungi saya langsung juga, karena waktu hanya tinggal beberapa menit lagi. Saya akan menutupnya dengan dua buah kesimpulan Bapak Ibu. Setelah itu saya akan tutup di dalam doa untuk PA online kita malam hari ini. Jadi saya hanya ingin kembali menegaskan sukacita yang sempurna yang dimaksudkan, yang diterima para murid pada waktu itu adalah damai sejahtera yang nyata di dalam kehidupan setiap orang percaya ketika kita percaya, dan ketika kebangkitan itu benar-benar nyata, sehingga damai sejahtera yang sempurna itu ada dan hadir secara sempurna di dalam kehidupan kita. Dan kalau kita mau coba kaitkan dengan masa pandemik, seperti yang sudah saya tanyakan tadi, apakah dalam masa-masa ini kita merasa damai sejahtera tidak dalam kehidupan kita? Kalau mungkin kita tidak merasa damai sejahtera, mungkin kita perlu kembali mengkoreksi hidup kita. Apakah ada dosa yang masih kita sembunyikan? Dosa sekali lagi manifestasinya banyak. Kekhawatiran, ketakutan, kekecewaan, atau mungkin dosa-dosa secara fisik dan sebagainya, itu tetaplah dosa gitu ya. Dan dosa-dosa, kekhawatiran, ketakutan itu kalau kita tidak akui, manage dengan baik, itu akan membuat damai sejahtera itu tidak akan kita rasakan gitu ya di dalam kehidupan kita. Dan sekali lagi, yang kedua, damai sejahtera itu dapat kita rasakan ketika kita melakukan sesuatu melalui setiap pelayanan yang kita lakukan. Selama masa-masa pandemi COVID-19, stay at home, PSBB ini, Jemaat Kasih Tuhan, kita lebih banyak berdiam diri di rumah,
di mana pemerintah memang mengatakan supaya kita aman, supaya kita damai, semuanya sehat dan sebagainya. Apakah damai yang kita maksudkan itu hanya sekedar berdiam diri di rumah, tidak melakukan apa-apa sehingga kita ya sudah deh nyaman, damai, aman gitu ya. Tetapi damai yang sesungguhnya tidak seperti demikian gitu ya. Justru dalam masa-masa pandemi COVID-19, firman Tuhan pada malam hari ini mengajak kita harus do something. Kita harus melakukan sesuatu. Kita harus tetap melayani Tuhan di tengah segala keterbatasan yang kita alami. Karena sesungguhnya melalui apa yang kita lakukan, pelayanan yang kita lakukan itu justru damai sejahtera itu sempurna bisa kita rasakan di dalam kehidupan kita. Ketika kita memberitakan Injil, kita memberikan kepedulian, bukankah ketika kita melakukan pelayanan-pelayanan yang demikian, kita ini akan merasakan ada satu kelegaan tersendiri, ada damai sejahtera yang kita rasakan di dalam kehidupan kita. Jadi, jangan pernah mengatakan saat ini bahwa hidup kita tidak dilingkupi oleh damai sejahtera. Karena sesungguhnya ketika kita sudah benar-benar percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, keselamatan itu nyata di dalam kehidupan kita, dan damai sejahtera itu juga boleh menyertai kita sepanjang hidup kita. Jadi kurang lebih demikian Bapak Ibu, hendaknya kita boleh dapat menjadi seperti para murid, kita benar-benar bisa merasakan damai sejahtera. Mari kita akan berdoa. Sekali lagi kalau nanti ada pertanyaan bisa menghubungi saya melalui nomor yang sudah saya tinggalkan. Mari kita akan bersama-sama akhiri malam hari ini dengan doa. Tuhan, kami bersyukur hari ini kami belajar dari Tuhan Yesus sendiri yang memberikan damai sejahtera dalam kehidupan para murid. Kalau saat ini kami tidak merasakan damai sejahtera, kiranya kami boleh kembali mengoreksi kehidupan kami, apakah sekiranya ada dosa yang masih kami lakukan? Ataukah kami juga masih merasa khawatir dengan kehidupan kami di tengah usaha yang menurun, di tengah permasalahan yang semakin banyak? Tuhan, Engkau yang Maha Hadir kiranya terus memberkati kami, kiranya damai sejahtera itu terus nantiasa kami rasakan, sehingga perjumpaan dengan Tuhan hari demi hari boleh terjalin, dan hidup kami boleh dilahirbarukan oleh karya Roh Kudus. Biarlah damai sejahtera Tuhan boleh melingkupi kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik Bapak Ibu, kurang 10 detik lagi. Terima kasih, selamat malam. Sampai ketemu dalam besok gitu ya, acara malam kesaksian online. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita.